warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab tentang masalah larangan berbuat zalim. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassadat wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Imam An-Nawawi. Amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kemarin kita sampai di hadis terakhir, dua hadis sebelum akhir, yaitu hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sabi aradin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menzolimi satu jengkal tanah, maka akan dikalungkan tanah tersebut 7 lapis bumi besok di akhirat. Ini tentang larangan berlaku zalim. Ya bukan tanah saja, semuanya apa saja, pokoknya hak orang jangan diambil. Karena nanti besok di akhirat tuntutannya luar biasa. Punya tanah luas seneng, ngukur tanah maunya tanahnya yang lebih luas daripada tetangganya. Ini berbahaya luar biasa. Ini salah satu contoh kezaliman. Nah, sekarang kita banyak ketemukan yang kalau kita membahas masalah tanah. Tengoklah Rasulullah ini sekitar 15 abad yang lalu, seolah-olah ini menggambarkan sesuatu nanti yang akan banyak terjadi. Betul, kita tengok zaman sekarang. Kalau kita bilang dah tanah sengketa, itu dah tak terhitung lagi. Pusing Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW pusing dibikinnya. Sengketa ini, sengketa itu dan sebagainya. Seandainya orang-orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sengketa. Kenapa terjadi sengketa? Karena rakus. Rakus itulah yang menjadikan sengketa. Kalau dia takut zalim, aku daripada ambil tanah orang, bagus tanahku diambil dia sajalah. Hidup di dunia ini bukan lama, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya,
Wa Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yumli lidzalim fa idza akhadhuhu lam yuflithu. Summa qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yumli lil-zalim. Yumli ini maksudnya dibiarkan dulu. Allah Subhanahu wa taala ini menangguhkan balasan bagi orang-orang yang zalim. Ditunggu, biarkan dulu. Makanya banyak orang yang zalim sampai hari ini belum diazab sama Allah Subhanahu wa taala, belum dikasih balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menahan, memang Allah biarkan dulu, biarkan. Itu namanya yumli. Nah, Allah itu sesungguhnya Allah membiarkan orang-orang yang zalim, biarkan aja dulu, biarkan. Bukan Allah setuju kepada zaliman, enggak setuju sama sekali. Tapi begitulah caranya Allah. Tetapi fa idza akhadhahu lam yuflitu, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil orang zalim tersebut, maksudnya Allah menghukum orang zalim tersebut, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya, enggak akan pernah lepas. Kalau orang zalim sudah kena dia balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah lepas. Lam yuflithu, maksudnya tidak akan pernah. Yuflit ini apa? Yuflit ini lepas dari tangan. Orang pokoknya dia nangkap kancil, tangkap, toto lepas. Ini namanya infalata. Jadi lam yuflit itu Allah kalau sudah Subhanahu wa taala sudah memegang orang yang zalim, memberi balasan kepada orang yang zalim, maka siap-siaplah engkau tidak akan pernah bisa terselamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau masih enak, santai, dikira tak ada balasan dari Allah. Tunggu nanti, kalau sudah datang kau tidak akan pernah lepas. Itu adalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca Al-Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah balasan Tuhanmu, siksa Tuhanmu ketika mengazab satu kampung sedangkan orang-orang tersebut berlaku zalim. Sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Nah, itu Allah kalau sudah nak azab selesai semuanya, tak tersisa. Wa an Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kita sekarang sampai di hadis ini. Diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku pada suatu kaum. Diutus kamu pergi ke sana ya Mu'adz. Faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Engkau akan nanti mendatangi satu kaum, yaitu dari golongan ahli kitab. Kau pergi ke sana, kau nanti akan mendatangi suatu kaum, yaitu para ahli kitab, bukan kaum muslimin. Kata Rasulullah, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u lidzalika fa'lamhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Fa'limhum. Kalau mereka taat, maksudnya mereka diajak untuk syahadat mau,
Ahli kitab tu mau dia bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka beritahu mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Kamu sudah syahadat, salat 5 waktu wajib bagimu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari satu malam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kemudian kalau mereka dah salat dan mereka dah menerima, maka kasih tahu mereka lagi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang fakir. Itu zakat, ambil dari orang kaya untuk orang miskin. Bukan ambil dari orang kaya untuk investasi, untuk apa, tapi bukan orang miskin. Faturadu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Dan kalau mereka sudah taat mematuhi itu, maka lindungilah kehormatan dan harta benda mereka. Orang dah mau sadat, mau sholat, mau zakat, hartanya, kehormatannya harus kalian jaga. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Orang dizalimi doanya tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Apalagi orang soleh dizalimin. Jaga-jagalah orang yang zalim-zalim. Kata Rasulullah, takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Orang zalimin orang gampang saja. Mungkin dia merasa menang berapa hebat. Kau tak tahu kalau orang zalim itu berdoa, selesailah engkau. Selesai. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada hijab, langsung tembus, nggak ada hijab lagi. Kalau doa orang-orang biasa itu biasanya ada hijabnya, terhijab dosa, terhijab apa, terhijab dunia, terhijab susah nak sampai. Tapi ketika orang itu dizalimi nggak ada hijab, minta apa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya orang yang berlaku zalim kepada orang lain itu posisinya sangat-sangat rawan. Ya, sangat-sangat rawan. Jadi ketika yang dizalimi ini berdoa saja, selesailah dia. Sehebat apapun dia orang yang zalim. Kurang apa dulu Raja Namrud, raja zalim, ya ambruk juga, habis, musnah, sirna. Fir'aun sampai saking hebatnya ngaku Tuhan, zalim, ya jatuh juga, habis. Semuanya habis. Jadi jangan dikira orang yang zalim itu hebat, enggak hebat. Justru dia itu berada di dalam satu keadaan yang sangat genting. Nasibnya tergantung kepada doanya orang yang dizalimi. Kalau yang zalimi doa saja, adalah hati-hatilah engkau yang zalim-zalim. Balikkan yang dia ambil-ambil, bukan haknya itu dibalikkan. Wa an Abi Humaidin Abdurrahman, ini kan larangan berlaku zalim. Larangan berlaku zalim. Wa an Abi Humaidin Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd yuqalu lahu Ibnu Ludbiyah ala sadaqah. Jadi ini diceritakan oleh Abdurrahman Ibnu Sa'ad. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan seorang laki-laki dari Bani Asad
Azad, yaitu namanya Ibnu Lutbiyah, dijadikan menjadi amil. Amil ini pegawai zakat. Sama Rasulullah, Ibnu Lutbiyah pergi ke daerah sana, pungut zakat dari daerah sana sama pungut. Kerjanya tiap hari mengutin zakat. Ini namanya amil, ya. Amil itu pegawai, amil itu pelaksana, ya, pegawai zakat. Pekerjaannya memang ngumpulin zakat, itu amil namanya. Cuma kita kadang-kadang sekarang ini terlalu mudah mendefinisikan amil, akhirnya jadi hanya untuk bisa masuk ke dalam asnaf biar dapat bagian. Amil itu memang dia perginya pagi pagi pulang sore, pagi pagi pulang sore, pagi pagi pulang, macam orang kerja di PT. Cuma kalau ini dia kerja di PT, kalau ini kerjanya memang di bagian ngumpulin zakat atau bagi di zakat. Ini baru namanya amil. Memang tiap hari itulah kerjanya dia. Kalau dia ini tidak dikasih gaji dari zakat, dia mau makan dari mana? Ini yang namanya amil. Yang ngangkat Rasulullah, yang ngangkat khalifah di zaman Sayyidina Abu Bakar yang melantik, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman. Bukan orang kampung ngumpul-ngumpul sendiri, kemudian mengamilkan diri sendiri, tidak bisa. Ini langsung Rasulullah yang menjadikan Ibnu Lutbiyah sebagai amil. Jadi mohon maaf kita ini kalau pas malam raya atau apa, dekat-dekat raya, duduk di masjid nunggu orang apa bayar zakat, jangan menamakan diri sebagai amil. Amil itu pegawai zakat, bukan orang yang duduk 1 hari 2 hari habis itu selesai, bukan itu bukan amil. Itu mau dihitung ya tabarruk, orang yang bantu saja. Amil itu pegawai, ya, jangan. Dan itu pun diangkat oleh khalifah, diangkat oleh penguasa. Jangan lantas itu nanti dapat bagian yang paling banyak, repot, bahaya. Sekarang ada yang jadi masalah ini macam mana? Sudah cara membaginya tidak bijaksana, kemudian menetapkan diri menjadi amil itu juga tidak benar. Mestinya dia bukan amil, tapi karena aku yang terima zakat, kita itu 1 malam saja. Berapa orang? Pamannya dia 4 orang. 4 orang dapat zakat sekitar umpamanya 12 juta. 12 juta. Dia 4 orang. Atau jangan 12 juta, 16 juta biar ngitungnya gampang, contoh. Zakat dapatnya 16 juta lah katakan. Bisa jadi lebih. Jadi cara membaginya ini kan 8 asnaf nih. Jadi amil 1 bagian. Jadi 16 juta dibagi 8 berapa? 2 juta, ya kan? 2 juta. Ini yang 2 juta ini amil punya, ya kan? Fakir miskin 100 orang, 1 bagian. 2 juta bagi 100. 2 juta bagi 100 dapat berapa? Terus ada lagi yang model ini, umpamanya Ibnu Sabil tak ada, ini tak ada, ini tak ada, diambil duitnya kumpulkan, diberikan ke mana? Atau ke pemerintah maunya. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Itu sudah ada yang kalau seperti itu, pembagian yang lebih tepat itu mengikuti Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini metode membagi zakatnya, beliau ini apa yang ada itu dibagi habis. Berapa yang ada itu dibagi habis. Sekarang di antara 8 asnaf itu siapa aja yang ada? Uangnya yang dibagi per kepala. Tidak harus per asnaf begitu, nggak harus.
Karena nanti jatuhnya ketika amilnya dia cuma 2 orang, apalagi cuma dia berdua aja umpamanya di masjid tuh, 2 juta, engkau 1 juta, aku 1 juta. Fakir miskin 2 juta, ada 50 orang pakai, bagilah apa? Nah, kan kacau jadinya. Padahal zakat, terutama zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, tuhratan lis saimin wa tu'matan lil masakin. Dia menjadi pembersih jiwa orang yang berpuasa, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Ini tak, yang miskin dapatnya lebih sedikit. Yang udah mampu-mampu dapatnya lebih banyak. Jangan berlaku zalim. Apalagi duit zakat jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Banyak duit yang lain, ya, tidak harus itu. Bukan duit zakat pun bukan bagus. Buktinya apa? Keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan memakan harta zakat. Haram. Kenapa? Karena zakat itu min ausakhin nas. Zakat itu dari kotoran-kotorannya hartanya manusia. Jadi ini kotoran-kotoran ini masa mau dimakan sama keluarganya Rasulullah? Ya enggak lah, haram. Ini kita berebut pula. Biarlah yang kasih yang lain yang membutuhkan saja, enggak usah. Ngeri kayak gitu. Kalau kita bukan amil, jangan ngaku amil, jangan ngambil bagian dari amil. Ya. Amil itu diangkat oleh negara lah, kalau kita sekarang nih negara, kalau dulu khalifah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seorang laki-laki namanya Ibnu Lutbiyah menjadi amil, ya, untuk mengumpulkan zakat. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar fahamidallahu wa asna alaihi. Summa qala amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajula minkum 'alal 'amali mimma wallanillah wa yati fa yaqulu hadza lakum wa hadza hadiyah uhdiyat ilayya afala jalasa fi baiti abi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuh in kana sadiqa wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi illa laki Allah ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamati fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan lahu khuwar aw syatan tay'ar summa rafa'a yadayhi hatta ru'ya wa yadu ibtayhi faqala Allahumma hal ballagt. Jadi Ibnu Lutbiyah yang diangkat oleh Rasulullah SAW itu ketika beliau nih balik dari tempat dia mengumpulkan zakat, tentu dia bawa harta banyak. Dia bawa harta. Apa kata Ibnu Lutbiyah? Secara Rasulullah, ini bagi harta ini untukmu. Maksudnya ini harta ini yang zakat. Maksudnya setoran zakat yang harus kumpulkan ini Rasulullah. Ini. Sedangkan yang ini barang ini dihadiahkan kepada saya oleh orang-orang sana. Yang ini hadiah untuk saya, mereka ngasih. Yang ini memang duit zakat dikasihkan ke Rasulullah. Nah, akhirnya setelah mendengar itu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaih, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah bersabda, amma ba'du fa inni astamilur rajula minkum alal amali mimma wallani Allahu. Sesungguhnya aku menjadikan amil seseorang dari kalian untuk melakukan satu pekerjaan. Maksudnya tadi menjadi amil zakat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan itu kepadaku. Kemudian orang tersebut fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyah uhdiyat ilayya. Setelah itu dia balik di atas mimbar, Rasul bilang. Orang tersebut enggak disebut namanya, Ibnu Lutbiyah tidak disebut. Ibnu Lutbiyah ada di situ. Kemudian ketika dia balik, dia bilang ini harta untuk kalian ya Rasulullah. Maksudnya ini harta zakat. Wa hadza hadiyah
uhdiyat ilaih, dan sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Afala jalasa fi baiti abi wa ummi hatta ta'tiu hadiyatuh in kana sadiqa. Kata Rasulullah, kalau umpamanya dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah mamanya, kira-kira itu orang tuh datang tak ngasih dia hadiah. Datang tak ngasih dia hadiah. Kalau memang betul engkau tak jadi pegawai di sana, kira-kira orang-orang tuh ngasih engkau hadiah tak? Engkau duduk di rumah mama engkau duduk di rumah bapak engkau, kira-kira orang yang ngasih hadiah itu datang tak ke engkau ngasih hadiah? Kalau memang betul, itu berarti hadiah tuh ada maunya. Zolim. Itu kata Rasulullah begitu. Nah sekarang tengok banyak, ini sudah rahasia umum kalau zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini, Masya Allah, dijadikan satu pendapatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Permainan sudah. Dikasih dia, ini hadiah, biar dia dapat kelonggaran, biar ini. Ada fee, bahasa sekarangnya kan fee. Ini kasih hadiah. Karena dia orang berpengaruh di situ, kasih dia biar lancar lah. Coba engkau duduk di rumah, dia kasih hadiah tak? Tak ada cerita, tak ada cerita. Karena engkau gini-gini, engkau dikasih hadiah, datang lagi ngasih hadiah lagi, datang lagi ngasih hadiah lagi. Baru jabat hadiah bertaburan datang, bubuk hadiah. Baru dilantik. Hadiah. Wih, banyak betul hadiah. Coba kau duduk di rumah, mana kau dapat hadiah? Tak dapat. Duduk di rumah pakai sarung aja sana. Kiki dapat. Ini jadi pegawai, jadi satu pegawai satu daerah di mana lantik. Hadiah datang, banyak hadiah. Nih, Ibnu Lutbiah padahal urusannya urusan zakat. Orang ngasih dia hadiah. Kata Rasul gitu, kalau dia duduk rumah bapaknya, rumah mamanya, apa orang tuh datang memang anak ngasih hadiah dia tuh. Kalau memang dia mesti dia datang, kalau tak pati itu berarti dia tidak sungguh-sungguh tidak benar, enggak jujur dia. Maksudnya ngasih itu ada maunya gitu loh. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum hadiyat syai'an bighairi haqqih. Demi Allah, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa haknya. Illa laki Allah Ta'ala yahmilu yawmal qiyamah. Kecuali nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Maka dia akan menggendongnya. Akan digendongnya nanti ketemu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kau zalimi? Ngambil tanah orang kan? Digendong, disuruh mikul nanti di akhirat. Macam mana kalau tanah itu? Itu kalau tanah. Kalau dia menzolimi yang umpamanya mobil, suruh gendong mobil. Di sini dia naik mobil, di akhirat mobilnya suruh digendong menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Rasulullah yang bilang, wallahi, demi Allah tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggendong barang tersebut, ya, di hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu rugha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ingin melihat salah seorang di antara kalian nanti menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memikul seekor onta. Memikul seekor onta. Jadi onta kalau dipikul, roga itu suaranya. Roga suaranya onta. Jadi aku tidak mau nanti adalah salah satu di antara kalian kau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memikul seekor onta yang bersuara, suaranya onta gimana sambil bersuara. Kenapa? Dia zalim ngambil onta orang ataupun mengambil dengan cara yang zalim.
Au baqaratan lahu khwar, atau dia bertemu dengan Allah, salah satu di antara kalian bertemu dengan Allah, dia memikul seekor sapi. Mana kuat nak memikul sapi? Itu kalau seekor sapi. Sekarang kalau korupsi bukan apa lagi, tak ikut seekor sapi apa saja, tak ada. Itu korupsi zaman dulu, zaman sekarang entahlah. Kalau zaman sekarang masih ada juga korupsi sapi, Allah alam. Nah, ini suruh mikul bas, disuruh gendong bas itu pokoknya kena semuanya. Kalau kayak gitu dikira apa sih? Hati-hatilah. Seandainya kezaliman itu tidak ada, makmur, adil dan makmur. Apa yang dizalimi dia di dunia ini, apa? Nanti akan dipikul dia tidak akan kuat mengangkatnya. Ausyatan tayar, atau dia besok ketika dia menzalimi mengambil hak orang lain berupa kambing, maka dia akan bertemu dengan Allah, kambingnya itu digendong sama dia. Summa rafa'a yadayhi hatta ru'ya bayada ibtai faqala Allah mahal balagh. Kemudian Rasul mengangkat tangannya dengan yang tinggi sampai putih-putih ketiaknya Rasulullah. Jadi macam lengannya ini agak besar. Jadi ketika angkat tangan tinggi, kalau dilihat itu putih-putihnya kelihatan sampai kelihatan. Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan, kata Rasulullah. Ya Allah, aku kan sudah menyampaikan sekarang nih supaya orang ini jangan zalim, tak usah korupsi. Aku sudah sampaikan ya Allah. Bukankah aku sudah menyampaikan, itu sudah urusan umatku lah sudah. Aku sudah sampaikan. Jangan kau zalim. Jangan kau ambil ontak orang, sapi orang, kambing orang, mobil orang, tanah orang, semuanya, bukan hanya duit orang, bangunan orang. Semuanya jangan diambil tambahan. Engkau nanti akan memikulnya di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallal. Barang siapa yang mempunyai melakukan satu kezaliman pada saudaranya, apakah itu berupa kehormatan, mencederai kehormatan saudaranya, amin syai'in, atau dengan segala sesuatu apa saja kezaliman, apakah harta dan lain sebagainya, falyatahallalhu minhu al-yaum, maka hendaklah dia meminta halalnya dari saudaranya tersebut al-yaum, sekarang, hari ini, kata Rasulullah. Yang zalim sekarang, hari ini, minta halalnya, balikkan kepada yang berhak. Al-yaum, kata Rasul, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti satu hari yang di situ tidak ada dinar, tidak ada dirham, enggak laku lagi dinar dirham, tak ada sogok-sogok, tak ada. Ini dinar dirham, duit, rupiah, dolar, ini sekarang ini orang sibuk. Besok di akhirat tak ada cerita lagi. Kau minta halal lah dulu sebelum nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatih. Besok tidak bisa lagi transaksi di akhirat, nggak bisa dibayar. Aku kan sama kau menzalimi kau, sekarang kau nak duit berapa? Mana ada? Nggak ada transaksi duit lagi di akhirat, nggak bisa. Yang ada apa? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Kalau orang yang menzalimi ini tadi punya amal soleh, maka yang dizalimi ini nanti mengambil dari amal bagus yang menzalimi. Apa tak rugi? Rugilah. Kita amal itu tidak bisa dipertahankan. Duit dah tak ada, nak bayar orang ini tak bisa. Akhirnya amalnya diambil sampai kezalimannya ini lunas. Datang lagi yang lain.
nanti minta lagi kau zalim kepada aku. Utang bayar. Sekarang masih bisa dibayar pakai duit utang tuh. Besok di akhirat tidak ada lagi utang dibayar pakai duit, dibayar pakai amal. Utang itu akan dibayar pakai amal. Hati-hati yang berhutang yang tidak mau bayar, ya. Senang aja, lupa saja. Masya Allah, waktu nak minjam bukan main, kesian. Ketika dah punya uang pura-pura lupa. Ini orang seperti ini nanti bayarnya di akhirat bukan pakai uang, tetapi pakai amalnya, amal solehnya. Wa illam takun lahu hasanat ughidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Umpamanya orang yang menzalimi ini tadi nggak punya amal soleh, memang dah bejat orangnya ini, zolim sana, zolim sini, zolim sini, amal bagus nggak punya. Tapi besok macam mana ini nak bayar utangnya di akhirat? Caranya gimana? Orang yang dizalimi ini ketika dia punya dosa, punya apa, ini dosanya ditransfer kepada orang menzalimi. Jadi ini dosanya diampuni sama Allah, ditransfer kepada yang menzalimi. Taruh di sini. Ada yang dizalimi lagi, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Jadi dosanya tambah numpuk-numpuk di akhirat. Rugilah orang-orang yang zalim. Sekarang di dunia ini kayaknya untung. Kayaknya untung di dunia ini. Pengadilan-pengadilan manusia kau bisa menang. Tapi di akhirat tak bisa disogok. Hakim akhirat tidak bisa disogok. Hakim di dunia ini tarik ulur bisa tarik ulur, ya. Di akhirat tidak bisa. Itu betul-betul keadilan yang akan ditegakkan di akhirat. Fa illam takun law hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Imam al-Bukhari. Terakhir hadis diriwayatkan an Abdullah ibni Amrin ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kalau kita ini berbicara masalah zalim, ini bukan urusannya masalah haram tok, bukan. Orang ngambil hak orang lain dimakan, diambil, itu hukumnya haram. Bukan masalah haram tok tuh, tapi di akhirat itu loh yang luar biasa. Bukan masalah haram tok. Di akhirat itu tuntutannya yang luar biasa. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim itu yang sesungguhnya adalah orang yang mana orang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Orang muslim yang betul-betul muslim, ya, yang bagus, itu orang yang orang lain kaum muslim ini selamat dari lisannya, dari tangannya. Itu standar. Gampang nengok orang ini. Soleh apa tidak dia? Soleh tidak dia? Tengok ngomongnya nyakitin orang tidak, lisannya. Terus perlakuannya ini menzalimi tiang tidak? Menzalimi orang lain apa tidak? Jadi ketika mulutnya menyakiti hati orang, berarti dia menzalimi kehormatan orang lain. Tangannya segala macam berlaku zalim, menyakiti pakai tangan atau pakai dan sebagainya, itu juga berlaku zalim. Intinya apa? Orang muslim itu tidak berlaku zalim. Enggak zalim. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, sedangkan orang yang hijrah. Apa sih orang yang hijrah itu sebetulnya? Hakikatnya orang hijrah, orang yang hijrah itu orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Hijrah itu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk minal muhajirin, itu orang-orang yang meninggalkan
apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.